Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Iman, klasifikasi umat Islam di akhirat. Itulah tema kita pada pembahasan kali ini bersama dengan Ustadz Muhyi. Ustadz, tadi sudah disampaikan bagaimana golongan umat Islam yang sudah banyak terklasifikasi hingga hari ini. Begitu, apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan tersebut hingga ajaran Islam dipahami berbeda dengan beberapa umat di seluruh dunia ini? Monggo. Ya, sebetulnya klasifikasi seperti itu, yang pertama memang sebetulnya sunatullah. Ada beberapa faktor, Mbak Pia. Faktor pertama itu memang sunatullah. Dalam Al-Quran sendiri itu banyak ayat menjelaskan, walau sya'allahu lahadanna sajami'ah. Kalau itu memang sudah kehendak Allah, maka sebetulnya tidak ada Allah tidak memerlukan dai-dai itu sudah langsung diislamkan oleh Allah, diimankan seperti itu. Yeah. Itu yang faktor yang pertama. Dalam ajaran kita, memang dalam ajaran teologi itu ada semacam aliran teologi yang berkeyakinan bahwa umat manusia itu bisa menentukan jalannya sendiri. Bisa menentukan jalannya sendiri yang disebut qadariyah. Jadi Allah hanya menciptakan umat manusia, nanti tergantung manusianya bisa menentukan takdirnya. Yeah. Maka ada juga aliran yang antitesis dari aliran ini, yaitu Jabariyah. Artinya Allah itu sudah sudah menentukan apapun kondisi dari manusia itu, apapun upaya yang diperbuat oleh umat manusia itu, tapi dia tidak bisa melampaui takdir Allah. Ada yang seperti itu. Nah, kita umat Islam Indonesia ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu memadukan dua golongan ini. Ada yang memang sudah takdir oleh Allah yang memang tidak bisa dilampaui, ada garis-garis takdir itu tidak bisa kita lampaui, tapi kita umat manusia oleh Allah diberi kesempatan untuk berusaha mencapai hidayah itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua terkait klasifikasi seperti itu memang di dalam kita ya umat Muslim Indonesia itu memang kadang gairah keberagamaan itu berbeda. Yeah. Gairah, maka ada trik-trik atau kiat-kiat dari para pendahulu kita, daripada ulama salafus soleh itu untuk meningkatkan gairah keberagamaan kita. Maka di beberapa aliran-aliran itu, aliran-aliran dzikir ya, itu kan kadang seorang murid yang mendekatkan diri kepada Allah melalui guru. Nah, biasanya kalau kita itu kan dalam teori seperti itu kan ada. Jadi diberi iming-iming seperti kemampuan spiritual, kemampuan supranatural atau seperti itu di awal-awal saja. Tapi pada akhirnya ketika sang murid itu sudah merasakan manisnya iman, terkait tadi kadarnya itu sebetulnya di manisnya iman, maka dia bergairah untuk mempraktekkan keberagamaan itu. Ketika gairah itu ada, maka senantiasa itu tidak akan pernah mati. Sampai kita sebagai umat manusia atau sang murid atau sang salik tadi itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bergairah. Yang terakhir, menurut pandangan saya, memang ada di beberapa kita itu memang juga ada pengaruh di dunia sosial kita, lingkungan, keluarga, lingkungan dan masyarakat kita itu juga mendukung adanya klasifikasi seperti itu. Ya, menurut survei terakhir itu tahun 2022 itu ditemukan bahwa umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat, itu rukun kedua sholat, itu ada 89,7%. Tidak semuanya. Ya, yang melaksanakan ibadah itu secara keseluruhan. Kalau yang rajin sholat dan berjamaah 5 waktu itu hanya 2%. Yang sering
senang beribadah dan kadang-kadang tetap sholat tapi tidak beribadah itu ada 17%. Diakumulasi semua menurut penelitian itu ya memang miris sebetulnya. Hanya tadi 38,9% yang melaksanakan ibadah. Artinya lebih banyak yang tidak melaksanakan sholat. Ya, baik. Ustadz, terkait dengan perbedaan pemahaman syariat seperti itu antara melakukan sholat ataupun tidak, biasanya orang-orang memiliki teologis yang berbeda-beda. Mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran, begitu. Apakah ini pemahaman mengenai tafsir-tafsir ajaran kita yang berbeda, atau mereka yang masih kurang terkait dengan informasi yang benar? Sebetulnya kalau kita mengikuti ajaran syariat kita, ya sholat itu adalah wajib. Cuma ya kita sebagai pendakwah itu juga sebetulnya masalah ibadah, masalah agama, sebetulnya sesuatu yang privasi ya, sesuatu yang rahasia. Kita tidak boleh betul-betul kepo dengan aktivitas orang-orang ini ibadah apa tidak, itu tidak boleh seperti itu. Cuma dalam ajaran agama kita diberi wewenang untuk paling tidak berdakwah, paling tidak kepada keluarga kita sendiri. Ya terkait kita, anak kita, pasangan kita atau tetangga kita itu mau mempraktekkan ibadah atau tidak, itu di luar kewenangan kita. Cuma kita hanya berhak untuk mengajak dan berdakwah bagaimana tadi orang-orang terdekat kita, masyarakat kita itu benar-benar melaksanakan ajaran agama Islam ini secara paripurna. Dan mungkin yang perlu kita refleksikan adalah tidak hanya tidak boleh kepo, tetapi kita tidak boleh menjudge orang lain juga ya. Betul. Kita misalkan tidak melakukan ibadah sholat, akhirnya menyalahkan orang lain yang sholat tapi tidak berperilaku baik begitu. Jadi mending tidak sholat. Nah, keyakinan seperti itu yang perlu diluruskan begitu ya Ustaz ya. Ya, itu sholat tapi kepada tetangga korupsi ya seperti itu ya itu. Itu sebetulnya bukan sholatnya, memang ada mindset yang perlu juga dari sisi hal yang lain yang perlu diperbaiki. Jadi lantas atau kita yang rajin sholat juga memandang sebelah mata kepada orang, mungkin tetangga atau teman kita yang yang sholatnya bolong-bolong mungkin. Lah itu sudah kita menganggap positif saja mungkin itu karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin bagaimana kadar keilmuan dia atau bagaimana atau kesadaran dia tentang ibadah. Tapi sekali lagi seperti yang kami sebutkan di segmen pertama, asalkan kita itu sebetulnya maka dalam berislam itu sebetulnya ringan saja. Seandainya memang ada, ya syariat agak ketat masalah orang yang meninggalkan sholat secara total, tapi di akhirat tetap ada harapan karena sebagai umat Nabi Muhammad, asalkan satu syarat saja membawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika meninggal, maka dijamin keselamatannya di akhirat. Jadi sholat ini hanyalah satu upaya kita untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah, bukan sebagai sebuah kepastian bahwa kita akan masuk surga, akhiratnya kita aman begitu, belum tentu Ustaz ya. Ustaz, apakah klasifikasi di akhirat ini kelak hanya dirasakan di akhirat, ataukah juga sudah bisa dirasakan dampaknya ketika kita masih hidup di dunia ini? Secara umum sebetulnya tidak ada pengaruh seperti itu, tapi ya memang secara khusus orang yang tidak sholat itu memang ada efek secara sosial, tapi tidak terlalu kuat seperti itu. Ya di beberapa ayat-ayat yang lain itu ada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, atau ada ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau, karena di situ ketika penduduk negeri, ketika mungkin ini biasanya keluar ketika ada bencana banjir, tsunami, gempa bumi dan semacamnya, ayo kita introspeksi diri, biasanya ada seperti itu. Tapi ya pada akhirnya semua itu adalah dari hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah untuk memberi hidayah kepada umatnya, dan bagaimana sesama umat Islam ini ya tetap hak kita atau kewajiban kita hanya sekali lagi memberi atau memperingati berdakwah kepada yang bersangkutan.
Baik, Ustadz, ini mungkin sebuah pesan yang bisa disampaikan Ustadz kepada masyarakat di luar sana. Bagaimana agar kita bisa tetap optimis menjalankan ibadah dalam hidup ini sesuai dengan golongan yang nantinya akan dirahmati Allah. Agar kita tidak berputus asa dan tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Monggo. Ya, untuk terkait masalah ibadah khususnya sholat, ini ya tetap Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan seperti yang kami sebutkan tadi sekali lagi di segmen pertama bahwa Islam itu sendiri itu punya yang namanya syafaat. Syafaat itu adalah untuk menambal kekurangan kita dari Islam itu sendiri. Kemudian dari Nabi Muhammad itu diberi hak prerogatif oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kemudian para ulama, para guru-guru kita, mungkin teman-teman kita yang juga diberi hak syafaat, memberi syafaat kepada teman-teman kita. Maka kita ada ajaran dari agama Islam itu untuk tidak memilih teman, statusnya seperti apapun. Karena bisa jadi nanti di akhirat kita selamat karena gara-gara teman kita itu. Ada sebuah cerita nanti di akhirat ketika kita mungkin ya yang ada di sini ya para kru Mutiara Iman Kompas TV ini ketika nanti di surga sudah dicari temannya kok hanya satu yang belum ada, yaitu Ustadz Muhyi Abdur Rahim. Jangan-jangan seperti itu nanti. Ternyata Ustadz Muhyi Abdur Rahim itu masih mampir atau transit di neraka. Bisa jadi Mbak Fia nanti oleh Allah itu berhak prerogatif. Kalau kamu benar-benar sudah biasanya teman sejawat, teman seperjuangan, ketika di dunia pernah mengupayakan sesuatu dan akhirnya sukses, itu nanti diberi syafaat. Yang terakhir, jadi pesan terakhir saya, mari kita sebagai umat Islam, umat yang berpedoman Al-Quran, berupaya untuk semaksimal mungkin mengaplikasikan nilai-nilai agama kita, agama Islam ini secara paripurna. Masalah kita nanti itu di akhirat masuk surga atau neraka itulah hak prerogatif Allah. Benar. Dan kita hanya bisa berupaya untuk memberikan yang terbaik, tidak boleh pilih-pilih baik kepada siapapun, tidak hanya manusia tetapi makhluk hidup yang lain, begitu Ustaz. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas menarik terkait topik ini, tapi durasi kita membatasi. Namun terima kasih atas segala ilmu yang sudah diberikan hari ini. Matur nuwun sekali lagi Ustaz sudah hadir di Mutiara Iman. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustadz Muhyi terkait dengan klasifikasi umat di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.